lautan. Apa yang terjadi pada Firaun? Mati. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dilemparkan ke lautan, bahkan dimakan ikan hiu. Apa yang terjadi? Selamat. Berapa banyak orang dilemparkan ke api yang menyala-nyala, umumnya mati napa urip Pak Kurdi? Mati. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dilemparkan ke api, selamat. Mengapa ini bisa terjadi perbedaan? Karena sebelumnya dia ingat kepada Allah. Jadi kalau dia ingat kepada Allah dalam suasana yang genting, bahkan kemarin di masa Covid, betul-betul ada orang cerita kepada saya, disedot darahnya sudah beku. Dokter itu heran, yang namanya darah sudah beku, umumnya mati atau hidup, darahnya beku. Kados blendok niku lho. Mati napa urip niku umume? Mati. Tapi nyatane urip ngantikan seniki. Cerita langsung kepada saya. Jadi semuanya wah mati. Sedot wah beku darahnya. Ya, ternyata dia hidup sampai sekarang. Dan hal-hal yang demikian itu sangat banyak. Itu sebagai bukti bahwasanya Allah SWT ingat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tadi dalam hadis qudsi. Idza dzakartuhu fi nafsi, apabila dia ingat aku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan ingat dia pada diriku. Jadi Allah ingat dengan memberikan apa? Pertolongan, keselamatan. Kalau orang bilang katanya itu mukjizat, padahal itu bukan mukjizat. Karena mukjizat itu untuk para nabi, tapi itu namanya karomah atau minimal pertolongan. Jadi kalau orang dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan ikhlas, tatkala dia menjumpai ujian, dia menjumpai tantangan, udah jangan takut. Karena peristiwa itu juga pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Tatkala mereka mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai Nabi dan pasukannya, sesungguhnya manusia telah berkumpul bersatu padu untuk menghancurkan engkau. Takutlah kamu pada mereka pada perang Ahzab. Ternyata mereka tidak takut. Bahkan para sahabat mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan maha benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan pernah menyesal di dalam beramal soleh. Jangan pernah kecewa tatkala beramal soleh. Jangan pernah ada perasaan yang tidak enak tatkala beramal soleh. Ketahuilah kita beramal soleh ini merupakan keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang bisa beribadah ini kenikmatan. Seperti yang Allah katakan kepada nabinya, alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dhalang fahada wa wajadaka ailang fa'aghna. Wahai Nabi, diingatkan oleh Allah, bukankah aku dulu yang melindungi engkau? Bukankah aku yang menjumpai engkau dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi, dalam keadaan fakir aku kayakan? Diingatkan. Berarti orang beribadah ini sebenarnya rezeki yang paling besar, ya. Jadi jangan sampai di hati kita lah gara-gara pengajian lah orang deleng karnaval, atau misalnya lah gara-gara mangkat umroh lah orang sida tuku motor, ya, gara-gara duitku nggo bantu bangun masjid lah, ya. Jangan. Udah. Al-hadirun azani wa azakumullah, kita masuk aja kepada ayat berikutnya tadi. Nah, ini ayat ini kalau kita lihat memang Masya Allah ya,
Sangat agung kekuatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak dipanggil, tidak diseru. Tapi yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah oleh kalian penolong. As-sabr, kesabaran, was-shalah, dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Arep nulung, ditulung teng Allah. Tadi pada ayat yang awal tadi ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang kafir tidak disebut? Apakah orang-orang kafir tidak mendapatkan ujian? Tidak mendapatkan cobaan? Orang kafir dapat ujian, dapat cobaan. Cuman kalau mereka sabar, mereka sholat, nggak dapat pahala, nggak ada gunanya bagi mereka. Jadi jangan sampai kita berpikir di dunia ini kepikiran gini, enak ya jadi orang kafir, nggak perlu sabar, nggak perlu istiqomah. Kalau tahu mah jadi orang kafir enak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini berlaku bagi semuanya. Pada ayat yang berikutnya ini di dalam surat Al-Baqarah sama juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh aku akan uji kalian, ya mukminnya ya kafirnya, ya pejabatnya ya rakyatnya, ya juragannya ya karyawannya, ya kayanya ya miskinnya, yang cantiknya yang jeleknya, yang kuatnya yang lemahnya, semuanya diuji. Makanya jangan sampai salah ngomong kita. Kowe wong ayu ya kepenak uripe. Alah jere sapa? Berapa banyak yang cantik malah kasihan. Nggih bener, wong ayu, wong gagah kadang malah melas. Karena wong ayu atau wong gagah nggih ket cilik niku saking demen. Nek ora hati-hati gara-gara ayu nek uripe sengsara. Niku. Nek sing elek alah elek cor wae. Elek alah cor wae. Karena akeh sing ngejorna dheweke malah sibuk belajar, bekerja, berlatih. Kata aku elek we ora apa-apa. Orang yang tertarik. Oh, akhirnya dia menjadi orang berhasil. Ada seorang anak namanya Atha bin Abi Rabah. Wonge elek, rambutnya kriwil, pendek. Nah, ireng Akhirnya ibunya mengatakan, "Nak, udah kamu ngaji nak yang benar, Nak." Ternyata di kemudian hari dia menjadi ulama yang sangat besar, ulama Mekah yang terkenal dengan Atha ibnu Abi Rabah. Jadi jangan berpikir, aduh ya Allah, semuanya diuji, nggak mukminnya, nggak kafirnya, semuanya diuji. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, sungguh-sungguh aku akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit. Jadi tidak banyak dengan rasa takut itu, besar rasa takut sedikit. Bisyai'im minal khaufi. Jadi kalau ada orang mau dieksekusi, awas loh, besok kamu tak eksekusi, mati loh. Atau misalnya besok kamu akan digergaji dari gergaji besi, dan sudah lihat gergajinya yang ngancam serius. Kalau orang ketakutan menghadapi yang demikian itu, dan kondisi yang demikian memang menakutkan, itu baru dikatakan sedikit. Karena apa? Nanti ada akan ketakutan yang lebih besar dan lebih besar, yaitu tatkala manusia dikumpulkan di mahsyar, huru-hara yang sangat mengerikan, lari kepada Adam. Wahai Adam, kamu bapak kami, Allah sedang murka. Wahai Adam, kamu mohonlah kepada Allah.
Aduh, saya juga nggak mampu. Lari kepada Nuh, lari kepada Isa, lari kepada Musa, semuanya tidak mampu. Ini huru-hara yang sangat mengerikan. Berarti ketakutan yang kita hadapi di dunia ini yang paling takut baru apa? Saipet. Nah, saipet nggih Pak Jaman nggih. Wonten sing ngertos artinipun saipet? Wonten. Nek mboten ngertos berarti jenengan sinau kali Pak Jaman. Saipet artinya apa? Saipet. Salah nggih Pak Jaman nggih? Salah. Saipet niku nggih kan wit gedang nggih. Kan ana godhonge niku kan. Lah sing nglantir niku jenenge ipet. Nah, niku jenenge ipet. Sing nglantir niku lho kan gedang sing dereng megar niku kan. Kan nonton nggih. Nah niku jenenge ipet. Nah, saipet bae lah. Makanya ya semeno sidik banget. Ya Allah. Pinter Pak Jaman iki. Itu baru sedikit. Sedikit sekali. Makanya orang beriman dilarang bunuh diri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum innallaha kana bikum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Kamu jangan membunuh dirimu karena sesungguhnya Allah itu sangat sayang sama kamu. Kok ayat ini dibawain ngapain sih? Ya saya pengen cerita kok. Cerita gimana? Hitler sing jere kendel barang kepepet bunuh diri. Panglimanya yang jere kendel tatkala kepepet bunuh diri. Ya Allah, inilah mental-mental orang yang gak beriman. Kayak apa kejahatan Hitler? Walaupun banyak kaum muslimin senang sama Hitler karena Hitler membantai Yahudi. Tapi yang jadi pelajaran, kenapa kok dia bunuh diri? Kalau memang perjuangannya benar, jangan bunuh diri dong. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dijebak, akhirnya ketangkap itu oleh musyrikin. Akhirnya mereka ada yang diikat, ditaruh padang pasir, gak dikasih makan, gak dikasih apapun. Tetap tidak mau bunuh diri. Ternyata apa? Dilihat sama musyrikin dari luar rumah, dari dalam rumah, dia lihat dengan mata kepala dari langit turun timba. Turun apa? Timba. Dari atas langit. Allah turunkan timba, di situ ada airnya, ada anggurnya. Setelah minum, setelah makan ditarik lagi. Masya Allah. Bahkan ada seorang sahabat yang terbunuh di padang pasir. Biasanya orang musyrikin itu kalau sudah terbunuh dicincang. Ternyata tatkala mau dicincang sama musyrikin, pasukan lebah menutupi jasad si sahabat ini, tutupi. Hari mau dicincang nggak jadi. Hari berikutnya mau dicincang lagi, pasukan lebah datang lagi. Masya Allah. Inilah ya perbedaan antara orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Jadi nggak wong beriman rasanya kok ya Allah ribu rekasa temen mati bapak ya. Sabar. Kaya sepira suwene urip. Lah iki wis ora kuat lah ya Allah nyong mati bapak ya ngombe racun tikus apa bantung diri baya. Sabar. Sesungguhnya Allah itu sayang. Udah tawakal. Jangan. Sudah kita lanjutkan. Jadi ketakutan yang sangat takut itu baru sedikit. Minal khaufi wal ju'i, rasa lapar yang luar biasa pun sedikit. Wa naqsi minal amwali, dan kekurangan harta. Wath thamarat, dan kurang buah-buahan. Ini semuanya dialami oleh orang yang beriman, orang yang kafir. Sama. Cuman ada bedanya kalau orang kafir sudah sabar, sudah rekasa, sudah payah, wa tasliyatu jahim. Hiburannya dari setelah kesabaran mereka di dunia ternyata neraka jahim. Sedangkan orang beriman wa basyiris sabirin, sudahlah kamu tuh susah kan hanya di dunia, udah meninggal selesai semuanya, sekarang kamu berada di surga. Masya Allah. Nah, jadi wong beriman pati nopo untung gede nopo cilik gede sangat nggih. Sudah, kita kembali kepada ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, wasta'inu bis sabri, jadikanlah
penolong bagimu kesabaran. Jadi sebagus-bagus penolong itu apa? Sabar. Apa harta? Apa kedudukan? Atau apa? Ternyata sabar. Sabar ini jadi kekuatan yang paling kuat adalah kesabaran. Memang sabar itu pahit. Seperti kata pepatah, as-sabru mithlu ismihi, murrun fil madhaqi, walakin awakibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti namanya, rasanya pahit, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Jadi banyak orang yang hidupnya susah gara-gara tidak sabar. Aku gemien sih lah gara-gara orang sabar lah. Duitnya kayak tak cukup. Nah, akhirnya melebung penjara. Gemien yang orang sabar lah. Metu misalnya, ya. Padahal sebentar lagi mau tamat misalnya. Nah, jadi kesabaran ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jikalau kalian sabar, jikalau kalian takwa, gangguan mereka, tipu daya mereka nggak ada apa-apanya. Sakit dipun pahami, hadirin? Kita ulangi lagi ya. Allah SWT mengatakan jikalau kalian sabar dan jikalau kalian takwa, tipu daya mereka nggak ada apa-apanya. Makanya saya mikir, janjane Belanda lunga kang Indonesia itu sebabnya nang apa? Tak pikir-pikir anu ora sabar. Anu napa? Mboten sabar. Lawang lagi dolanan ditunjuk karo bambu runcing, aduh lara. Lagi maning dilempar granat, aduh rakasa gitu. Daripada nangkane rakasa mending balik bae. Akhirnya balik niku. Janjane ngerti pikir-pikir lebih menderita kaum muslimin di Indonesia. Mangane rekasa, senjatane setitik, ilmu pengetahuannya ketinggalan. Wong ngantek kan zaman siki, dewek urung bisa nggawe senjata, dewek lho nggih. Sing nang Belanda tinggal nacobe, ngerti meng sempor niku. Wonten senjata sing dawa kan? Mun saged ndamel kados niku dewek, Pak. Kudu negara lho, dewek lho. Kan dereng, nggawe tank dereng. Itu zaman dulu sudah seperti itu. Kok lunga nang apa? Lah ora kuat lah, balik. Jadi kebanyakan orang yang menjajah kaum muslimin, mereka meninggalkan kaum muslimin sehingga kaum muslim menjadi merdeka gara-gara mereka nggak sabar. Jadi yang dijajah oleh orang-orang kafir itu bukan hanya Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Saudi, Yaman, hampir seluruh wilayah kaum muslimin dijajah sama mereka. Itu dijajah. Dijajah. Dening jajah nang apa sih? Dening jajah nang apa? Ya anu orang ngerti agama. Lah jajah uli apa ora sih? Ya ora uli, wong zalim. Ngapunten iki. Dewek duwe kanca. Kancane dewek tasih cilik. Lagi dolanan pit-pitan. Seneng mandal pit-pitan. Ujug-ujug pitnya dijaluk. Ngene gonyong. Aja kowe pitku nyentuh kenapa apa kowe? Apa kowe? Aja nyong nangis, ora urusan. Kowe tek lawan, kowe ora apa-apa ora. Dosa atau tidak dosa? Dosa apa mboten dosa? Dosa, apalagi negara loh. Sehingga di dalam agama kita tidak ada pembolehan penjajahan. Sudah ya, tadi sabar. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Sebenarnya sabar itu tingkatan yang paling bawah. Jadi tingkatan yang paling bawah itu apa? Sabar. Ada satu kisah seperti ini. Ada seorang wanita nangis. Nangis duwe putrane niku ninggal dunia. Padahal deman banget. Nangis, akhirnya dinasihati, ya wis lah, sing wis ya wis, ninggal wis sabar. Lah ibu itu mengatakan ilaika anni. Pergi kamu dari saya. Sabar,
Dinasihati itu malah kados niku. Mboten seneng, lagi sedih masalahnya. Kemudian orang itu diberitahu, tadi yang nasihat kamu adalah Rasulullah. Akhirnya orang itu ngejar, wah Rasulullah saya nggak tahu kalau engkau yang mengatakan itu padaku, ya Rasulullah saya minta maaf. Rasulullah SAW mengatakan, inna sabra min sidmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu tatkala baru pertama kali terjadi. Duwe apa misalnya duwe perhiasan regane larang atusan juta, tapi kudu hati-hati gawane nek ora hati-hati gelem tiba gelem pecah. Ternyata ada orang datang nggak dikenal, pingin lihat, nggak minta izin, pas kita lihat betul jatuh piak pecah. Rasanya marah atau gimana? Marah dan kadang nggak sabar, ya Allah gitu. Di saat itulah kita dituntut untuk bersabar. Ada kisah lagi nih, nyata lagi. Ada seorang anak, biasa ya yang namanya anak, berisik aja. Karena saking marahnya, akhirnya bapaknya ini memotong tangannya. Ya tentunya anak menangis. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, anaknya siuman, bangun. Bapak gitu ya. Kemana tanganku ini gitu. Bapak kemana tanganku ini. Akhirnya bapaknya nangis. Ya karena tidak sabar. Ini bahaya sekali nih. Di zaman kita ini kesabaran ini ya Allah kadang sangat minim. Masa ada anak membunuh orang tua, ada orang tua membunuh anak, ada ibu membunuh bayi, ada istri membunuh suami, ada suami membunuh istri. Kesabarannya kemana? Jadi segala kerusakan itu sebabnya karena tidak sabar. Padahal sabar ini tingkatan yang pertama, paling rendah. Ada tingkatan berikutnya namanya istibar. Istibar niku artinya dening nyong kayak bahaya, meriang, dan sebagainya apa ya dicari. Ya dicari. Jadi dia berusaha untuk terus sabar. Udah sabar, masih sabar. Misal biasanya ini seorang istri yang setia, yang sayang sama suaminya. Suaminya tahun pertama galak, tahun kedua galak, tahun ketiga galak, tahun kelima galak. Ya Allah, dosaku apa, salahku apa aku kurang eman. Biasanya emang matan niku, apa aku kurang ayu, apa aku metre atau kenapa dening bojoku ora eman. Nah, tatkala dia mencari yang demikian ini namanya istibar. Namanya apa? Istibar. Sudah istibar ternyata ya, oh nyong ngerti ki anu bojoku ki janjane anu ana perasaan minder ge. Jadi kadang orang yang minder itu malah berbuat jahat untuk menutupi mindernya. Oh, oke bojoku minder. Wis ke carane bae, diapiki terus diapiki. Ini masih belum mengakui kejahatannya. Karena latar belakangnya misalnya karena minder. Ini tetap kekeh berbuat baik. Ini tetap kekeh tetap berbuat jelek. Ya, adu kekeh. Ini namanya tasobur. Namanya apa? Tasobur. Tasobur niku artine adu kesabaran. Bangsa Indonesia dijajah nang Belanda ya sabar. Wong karo bambu runcing, ya kan? Nah, Belanda ditunjuki nggih. Sabar, pertama mati siji ora apa-apa, mati loro ora apa-apa, setahun ora apa-apa. Suwe-suwe mandan ngeliyer niki. Lah akhirnya malah Belanda sing kalah sabar. Itu adu kesabaran namanya apa? Tasobur. Dan ada satu ayat yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Wa ma asbarahum 'alan nar." Betapa sabarnya mereka berada di atas neraka. Coba bayangkan. Nang neraka kok sabar? Aneh apa betul aneh Pak Jaman? Nang jero neraka kok sabar? Aneh apa betul aneh? Nang neraka kan panas nggih Pak Jaman nggih.
Tapi kok sabar? Aneh apa mboten aneh? Aneh. Bahkan Allah pun heran. Ya kok kamu bisa betapa sabarnya di dalam neraka ini, gimana kamu? Tapi kenyataannya ada. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ya. Allah SWT mengatakan begini. Wajahadu biha wastaiqonatsa anfusum zulman wa uluwa. Mereka menentangi agama Allah, tetapi hati mereka yakin agama Allah itu benar. Tetapi kenapa mereka tidak mau menerima Islam? Kenapa mereka tidak mau tunduk dengan agama yang Allah turunkan yang sesuai dengan fitrah? Ternyata karena zalim dan sombong. Dengan sebab mereka zalim dan sombong tadi, ini dikatakan oleh Allah sebagai bentuk kesabaran mereka yang sangat sabar berada di dalam neraka. Makanya janjane wong nek ora gelem ngaji, ora gelem salat dan seterusnya, janjane niku somse. Jadi kenapa kok ora gelem salat, apa salat elek? Ora lah. Urung adus. Kowe janjane ora gelem ngaji Quran apa sih? Ora lah. Janjane niku ana unsur apa nek? Sombong, gengsi. Nggih, somse niku sombong sekali. Wonten unsur apa nek? Gengsi. Ngertos artine gengsi jenengan? Gengsi niku artine bergenggeng ora isi. Nah, ini yang menjadikan mereka tidak bisa menerima hidayah, tidak menerima agama. Dan ini yang menjadikan Allah heran terhadap mereka, kok sabarnya di dalam neraka. Lah orang beriman tetap sabar. Akhirnya ada ilmuwan Nasoro masuk Islam, ada pendeta kaliber banyak masuk Islam. Dengan kesabaran kaum muslimin kan mesti diberitakan elek. Wonge bodoh, kere, jahat. Wah. Tapi wong sing bener sabar. Adu kesabaran. Jenengane napa wau? Tasobur. Nggih. Adu kesabaran. Mulane nek ngapunten jenengan kon jumpai garwane kados niku, adu kesabaran wis Pak. Kuat-kuatan ndi? Aku tetep tahajud, aku tetep maca Quran, jenengan arep metundang ngono. Kuat-kuatan ndi? Suwe-suwe bojone nggih luluh. Yalah aku sing salah, ngapura lah. Nah, ya kan? Sing menang tetep wong sing sabar. Ini tingkatan ketiga. Tingkatan yang keempat yang paling tinggi namanya ridho. Ridho nek bahasane dhewek niku rela. Nggih, cobi niki nggih tak critakna. Maune bojone akeh. Berarti main apa elek? Main ngasih mawon lah. Oh, ngomong bojone akeh bae angel temen. Maune bojone akeh. Main apa elek? Main niku mawon mesti manut mawon. Anake akeh, main apa elek? Main. Bandane akeh, kesolene akeh, kabehan sawadenge akeh. Akhirnya ada yang enggak terima. Iblis. Wah, ini harus saya jatuhkan ini. Wah, akhirnya mulai kebunnya hancur, anaknya hancur, kekayaannya hancur, terus hancur. Sampai istri yang banyak tinggal satu. Ya, istri yang banyak tinggal satu. Dari kaya raya menjadi sangat miskin. Enggak ada yang dimakan. Saking gak ada dimakan, akhirnya dia supaya suaminya bisa makan, menjual rambutnya. Tatkala menjual rambutnya, akhirnya suaminya marah. Pokoknya ngerenyong mari tak sabet ping 100. Nah, akhirnya pun istrinya pergi. Akhirnya dia terus menjalani hidup sendiri. Nek arep wudu buangi blatung. Wah, blatungnya dibuangi. Batungnya dibuang ini lho. Masya Allah, terus ngantikan akhirnya beripatnya buta dan sebagainya. Itu walalam sekitar 80 tahun sakitnya. Suwe napa sedela? Aduh, dewek sakit setahun wis. Aduh, oleh mencala Allah wis kayak ngapa. Ora usah setahun, setengah tahun. Saya udah pernah dengar.
Ya Allah, jahat temen dening untuk ora mari-mari ya Allah gitu. Laraun untuk, coba bayangkan. Ini sudah melawan Allah. Warep kerja malah udan. Wah. Warep ngaji malah ana tontonan ge. Aduh, ngaji apa tontonan ge. Mbok yo ngaji ngger pas lagi ora ana tontonan gitu. Ini 80 tahun loh. Sampai akhirnya Allah SWT akhirkan waktunya. Dan yang luar biasa itu dia tidak minta kesembuhan dari Allah karena malu. Sakit sekian tahun padahal dia sudah pernah sehat sekian tahun. Ya misalnya sakit 80 tahun, dia sudah pernah sehat misalnya 800 tahun. Wah, Nabi Ayub itu kan umurnya tua. Dan kita kan sakitnya mesti sebentar. Lebih sebentar sakitnya daripada sehatnya. Sampai malu. Lah ini namanya apa? Ridho. Sampai akhirnya Allah akhirkan waktunya, kemudian dia jatuh, di tanahnya itu ada air, kemudian dia berwudu, ternyata seluruh penyakitnya hilang dan kemudian sembuh, dan kemudian kembali lagi kekayaannya, termasuk istrinya yang pergi itu datang lagi. Masya Allah. Mau dicambuk 100 kali, akhirnya dinasihati, jangan. Kamu ambil aja ranting sebanyak berapa? 100, diikat, cambuk sekali, tes. Masya Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu ridho. Kalau kita ya masih paling dasar, paling dasar. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah. Ya, dalam keadaan keluh kesah. Wa idza asabathu syarru jazua, dan apabila tertimpa musibah sedikit aja mereka sangat mengeluh. Wa idza asabathul khairu manua, dan tatkala mereka tertimpa kebaikan mereka sangat bakhil. Kalau kena musibah sangat mengeluh, kalau tertimpa kebaikan sangat bakhil. Kon ngaji tok be ora gelem, kon maca Quran tok be ora gelem, kon salat 5 waktu tok be ora gelem, bahkan kon salam tok be ora gelem. Nggih, mulane ampun bakhil nggih. Ken kondur assalamualaikum, Pak Jaman, assalamualaikum. Nggih, cobi kalau ken barampung taklim kula pengin nonton nggih. Niki pada assalamualaikum Pak Jaman apa mboten? Nek misale Allah men balik dewek bae jorna, berarti mboten diamalaken ilmune. Kayaknya ini saja ya, materinya belum selesai tapi waktunya telah habis. Jadi yang pertama tadi sabar, yang kedua sholat. Jadi kalau orang ngadepi perkara ujiannya atau keinginannya, hadapi dengan ini tadi dua, sabar dan sholat. Urung berhasil ya mbok ngesuk, urung berhasil ya sholat, kayak gitu sambil mohon pada Allah. Kok orang berhasil pasti nanti akan diberi oleh Allah SWT. Karena yang namanya orang berdoa kepada Allah pasti dikasih, pasti ya, pasti nggak mungkin tidak. Kemungkinan pertama begitu minta langsung dikasih. Ya Allah, ya moga-moga aku bisa ngaji misalnya. Yang kedua, ya ditangguhkan. Ya Allah, moga-moga aku bisa silaturahmi mone dulure sing ado. Seakan-akan tidak mungkin, ternyata bisa. Bahkan banyak orang yang cuman kepengen aku ngasih gede tak haji lah, kemudian dia lupa, ternyata haji, ternyata umroh misalnya. Atau yang ketiga, tatkala tidak diberikan di dunia, diberikan di mana? Akhirat. Jadi tetap jangan putus asa. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong, dan tidak bakalan rugi. Loh, kan butuh harta, butuh ini. Ya, harta itu pendukung. Ya kan butuh kesehatan, pendukung. Kan butuh teman, pendukung. Tapi pokoknya tadi adalah sabar dan sholat. Gampang. Mengatakan kemawon ingkang sampun dipun
saged dipun pelajari, mugi-mugi manfaat. Aku lu kali hadza astaghfirullah wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.